Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Harapan saya, kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat, ada hati yang gembira, ada sukacita di dalam menjalani aktivitas di hari ini. Dan kembali lagi bersama saya, di mana saya selalu berbagi pengalaman ya, terlebih motivasi, khususnya bagi kamu yang sedang mengalami atau menderita penyakit GERD, anxiety. Dan di topik pembahasan kita saat ini, saya ingin sharing atau berbagi pengalaman kepada kalian mengenai berat badan menderita penyakit GERD anxiety atau berat badan saya ketika saya di awal menderita penyakit GERD anxiety, di awal saya masuk UGD, kemudian diopname, hingga berat badan saya saat ini. Namun sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, jika kalian merasa bahwa setiap video yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kalian, kalian boleh dukung saya dengan cara klik tombol subscribe. Kalian juga boleh like, komen, dan share kepada siapa saja, apakah kepada keluarga, kepada sesama, sehingga mereka dapat mengetahui apa itu penyakit GERD anxiety lebih awal, mereka dapat menanganinya dengan cara yang tepat, dan mereka pun segera pulih daripada apa yang dialami saat ini. Oke, kita langsung saja sharing ya. Tentu kalian tahu saya sudah pernah membuatkan video awal mula saya menderita penyakit GERD anxiety. Itu di tahun 2019. Sebelum saya menderita penyakit itu atau saya masih merasa tubuh saya sehat, berat badan saya di angka 57-56 kilo. Namun setelah saya jatuh sakit, saya masuk UGD, kemudian saya opname sehari semalam ya. Berat badan saya menurun drastis hingga di berat badan 50 kilo, 49 kilo. Artinya ada penurunan berat badan 8 kilo hingga 9 kilo sewaktu saya di awal menderita penyakit GERD anxiety. Dan banyak sekali ya hal yang membuat saya menjadi down atau putus asa atau berpikir yang keras, stres ya, dimana beberapa keluarga atau kerabat yang mengunjungi saya itu berkata, berat badan kamu kok kurus ya, muka kamu kok pucat ya. Nah, hal itulah yang membuat berat badan saya hari demi hari semakin merosot, dan juga sensasi-sensasi yang ditimbulkan ya, seperti perasaan-perasaan yang tidak enak pada badan, seperti keliengan, badan kram, pernafasan sesak, dan perasaan-perasaan yang lainnya tentu teman-teman semua sudah tahu. Dan saat itu saya hanya fokus ya menerapi atau berobat lambung saya kurang lebih selama 5 bulan, dan hingga akhirnya dari puskesmas mengatakan bahwa kamu ada gangguan pola pikir, sehingga ada perasaan sakit di dalam tubuh yang kelihatannya sehat-sehat saja, namun bagi kita penderita penyakit GERD anxiety, kita seolah ada perasaan di dalam tubuh, apakah sakit di bagian dada, bagian punggung, sesak, dan itulah yang membuat saya akhirnya dirujuk ke psikiatri ya. Dan saat itu saya terapi obat juga dari psikiatri. Nah, semenjak saya hanya fokus kepada pengobatan lambung saja, berat badan saya itu tidak ada progres yang baik ya, sekitar 5 bulan 6 bulan saat itu. Namun setelah saya dirujuk ke psikiatri dan saya terapi obat, ada peningkatan berat badan yang saya rasakan, dan saya mengambil kesimpulan bahwa yang berperan penting dalam proses kesembuhan penyakit GERD anxiety ini atau asam lambung yang berlebihan di dalam tubuh kita tuh yaitu pikiran kita. Di saat kita khawatir yang berlebihan, panik, perasaan takut kemana-mana, takut mati dan sebagainya, hal-hal konyol yang lainnya, takut pingsan. Nah, itulah sebenarnya yang membuat
setiap apapun yang kita konsumsi, walaupun jumlahnya banyak, itu tidak akan menjadi daging di dalam tubuh kita, melainkan keluar dengan begitu saja ya. Artinya kita tidak ada kenaikan berat badan. Namun setelah saya menjalani terapi obat atau terapi pola pikir seperti itu ya, ada progres atau peningkatan berat badan saya. Saya hari demi hari kecemasannya, rasa takutnya, bahkan sensasi-sensasi yang ada yang kita boleh sebut itu psikosomatis sudah mulai berkurang, dan membuat berat badan saya juga semakin hari semakin naik. Berat badan saya naik kembali ke berat badan normal ya, saat itu 56-57 kilo. Kemudian hari demi hari saya kembali mencoba untuk bekerja kembali setelah saya merasa berat badan saya kembali normal atau baik seperti itu ya. Dan saya menjalani aktivitas pekerjaan saya, berat badan saya pun juga kembali terus naik. Dan sampai saat ini jika teman-teman ingin tahu, berat badan saya itu di angka 64 kilo ya. Jadi teman-teman bisa bayangin, dan menurut saya ini adalah kabar gembira bagi kita penderita penyakit GERD anxiety yang merasa pesimis bahwa berat badannya hanya begitu-gitu saja, bahkan akan merosot lebih kurus lagi. Nah, inilah jawaban daripada apa yang kamu pikirkan selama ini atau apa yang kamu takutkan. Kalian bayangin, berat badan saya dari 57 kilo sebelum sakit turun ke 50 kilo setelah sakit, dan hingga saat ini atau di hari ini tuh berat badan saya 64 kilo. Kebetulan di rumah juga saya ada beberapa bulan lalu saya ada membeli timbangan, jadi saya bisa memperhatikan progres atau berat badan saya. Jadi menurut saya jika teman-teman bisa menerapkan pola makan yang baik, pola pikir yang baik, pola hidup yang sehat, maka kalian pun juga akan mendapatkan hasil yang baik ya. Artinya berat badan pun juga akan kembali meningkat. Jika saya boleh sedikit memberikan tips kepada kalian, jika kalian tahu sebenarnya saya itu porsi makan nasinya itu sebenarnya tidak banyak, tidak sebanyak sebelum saya terkena penyakit GERD anxiety. Sedikit saja ya, namun yang banyak itu adalah lauknya. Dan lauknya pun juga diolah dengan cara yang baik, apakah direbus, dimasak kuah ya, artinya tidak digoreng. Nah, oleh sebab itu saya ingin sampaikan kepada kamu yang sedang menderita penyakit ini, janganlah takut, jangan ragu, jangan pesimis ya, karena kalian bisa menonton video ini dan saya yang mengalaminya ya. Walaupun perut saya ini kelihatan buncit begitu ya, sebenarnya tidak baik juga karena saya sering sering nyemil gitu ya. Nah, ketika saya mencoba mengetahui apakah berat badan saya ini ideal atau tidak, saya bisa membukanya di aplikasi BMI ya. Kalian pun juga bisa coba melalui gadget kalian. Jadi tinggi saya itu 170 cm. Jika di berat badan 64 kilo itu masuk di kategori normal, artinya tidak kurus dan tidak gemuk juga. Namun sebenarnya 64 kilo itu dengan tinggi badan saya 170 cm itu sudah mau mengarah ke gemuk sebenarnya. Yang idealnya itu 61 kilo, 62 kilo di tinggi menurut tinggi badan saya gitu ya. Namun apapun itu, apapun hasilnya, saya juga udah merasa senang ya. Artinya saya merasa lebih bugar, lebih percaya diri begitu ya. Artinya tidak gampang lagi letih, lesu, dan terus juga yang penting itu adalah kalian harus berolahraga ya. Jadi selain kalian menjaga pola makan, pola pikir yang baik, pola hidup yang sehat, juga kalian harus olahraga seperti itu. Apakah kalian lari atau berjalan cepat, yang ringan-ringan saja sesuai dengan kemampuan kalian.
Jadi mungkin itu saja video yang saya bisa bagikan mengenai pengalaman berat badan saya, dari berat badan yang kurus seperti itu ya, hingga di berat badan saat ini. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam sehat.